Halo keluargaku, selamat pagi. Bersyukur buat hari ini kita memasuki bulan yang baru. Dan di bulan Juli ini, sepanjang bulan ini kita akan sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-23. Satu pasal yang sangat terkenal sekali dan sering dikhotbahkan. Namun saya berdoa supaya di sepanjang bulan ini kita bisa diingatkan, kita dibangkitkan kembali kepercayaan kita, iman kita mengenal Allah lebih dalam lagi sebagai gembala buat setiap kita. Nah, saya akan memulai dengan memberikan sebuah pertanyaan untuk setiap kita renungkan. Ketika sesuatu yang buruk terjadi atau di tengah ketidakpastian, hal apa yang dapat memberikan kita rasa tenang, ketenangan di tengah ketidakpastian atau di tengah keadaan yang sangat buruk? Ada orang yang berpikir ya, bahwa di tengah keadaan yang tidak pasti atau di tengah penantian yang tak kunjung datang kapan yang kita doakan akan terjadi, kita harapkan akan terjadi, mungkin shopping menjadi tempat di mana kita bisa mendapatkan ketenangan, atau memiliki posisi yang baik atau memiliki finansial yang sangat banyak menjadi tempat yang memberikan kepada kita ketenangan. Namun Alkitab mengajar kita ya, secara khusus dari Mazmur 23 ayat yang pertama. Di sana Raja Daud menulis satu kalimat yang pendek namun penuh makna. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Kita lihat beberapa hal yang luar biasa di sini. Raja Daud tidak menulis Tuhan adalah gembala Israel atau Tuhan adalah gembala dunia. Sekalipun itu juga benar. Tuhan adalah gembala Israel, Tuhan gembala semua bangsa, dan Tuhan juga gembala seluruh dunia. Namun Raja Daud menulis Tuhan adalah gembalaku. Dia ingin menekankan aspek personal dari Allah yang kita sembah selama ini. Walaupun dia kenal semua orang, namun bagi kita secara pribadi, Tuhan tahu, Tuhan mengenal kita, ya, dan dia memahami keberadaan kita, dia melihat kita secara pribadi. Dia tidak melihat kita karena siapa kita, karena kita ini dekat dengan siapa, karena status sosial kita, tapi dia melihat kita secara pribadi sebagai diri kita yang adalah milik kepunyaannya. Dan ingat, waktu Raja Daud menulis ini, ya, dia belum menjadi raja. Raja Daud ini adalah seorang gembala, dan dia tahu apa fungsi dari gembala. Gembala yang harus menuntun, memberikan rasa aman, memberikan perlindungan ya untuk semua domba yang dipercayakan untuk dia gembalakan. Tentu perkataan Daud di sini, Tuhan adalah gembalaku, tidak menunjukkan situasinya. Waktu dia menulis ini, bukan berarti Daud mengalami sesuatu yang baik atau dia tidak ada di tengah tekanan. Justru karena dia ada di tengah tekanan, Daud memiliki perspektif yang benar tentang Tuhan. Nah, perspektif kita akan menentukan outcome atau respon kita seperti apa. Kita bisa melihat bencana sebagai sesuatu yang buruk, kita bisa melihat tekanan sebagai sesuatu yang gak enak. Tapi kalau kita punya perspektif yang baru atau perspektif yang sesuai dengan apa yang kita renungkan hari ini, maka kita akan melihat begini. Di tengah tekanan kita akan mampu mengenal Allah secara pribadi. Mungkin dulu kita hanya mengenal dia sebagai gembalanya orang lain. Kita hanya mengenal dia sebagai gembala dari satu institusi tertentu. Tapi ketika kita mengalami situasi yang tidak enak, mengalami tekanan, kita akan mengenal Allah sebagai gembala bagi diri kita. Bukan untuk orang lain, tapi bagi diri kita sendiri. Bayangkan seorang anak yang berjalan di tengah gelapnya malam, ya, dan karena sangat gelap, ya, anak ini berjalan dengan ayahnya, dan ketika ada suara anjing yang menggonggong, gitu ya, anak ini merasakan panik yang luar biasa, ketakutan. Tapi ketika dia menggenggam tangan ayahnya, dia tiba-tiba memiliki rasa aman di dalam hatinya, memiliki rasa damai, ketenangan. Kenapa? Karena dia tahu dia berjalan dengan pribadi yang mampu melepaskan dia dari semua bahaya yang ada di sekeliling. Hari ini waktu kita ada di tengah tekanan, di tengah persoalan, apa yang membuat kita merasa aman? Saya berdoa supaya itu adalah Kristus, itu adalah gembala yang agung. Saudara, Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus bukan hanya menyertai kita, namun dia mati bagi setiap kita, supaya hari ini kita dapat mengenal dia, dan kita bisa terus menikmati tuntunannya
dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan adalah gembala bagi saya dan saudara. Tuhan adalah gembala yang pribadi bagi kita. Dia melihat kita, dia mengenal kita, dan kita adalah kepunyaannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Bersyukur untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang menolong kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu pagi hari ini. Biar kami boleh ditenangkan di tengah situasi yang tidak baik yang sedang kami alami hari ini. Kami bisa melihat Engkau, mengenal Engkau sebagai gembala, gembala yang agung, gembala yang sudah memberikan nyawanya bagi setiap kami domba-domba. Tuhan tolong kami hari ini. Kami bersyukur untuk bulan yang baru. Biarlah sepanjang bulan ini kami terus menikmati kemurahan dan kemurahan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mampu memisahkan kami dari kasih-Mu. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas keluargaku dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.